Teladan melalui perbuatan konkret. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang keteladanan, maka kita sedang berbicara tentang sikap hidup atau keputusan hidup. Bicara tentang keteladanan adalah pembicaraan yang sangat mudah dan suka dibicarakan orang. Tapi mari kita selidiki diri kita masing-masing. Kira-kira kalau kita ini mati, atau jangan mati sekarang, kira-kira apa pada diri kita sekarang ini yang dapat diteladani orang? Tidak usah dibilang, masing-masing saja. Kalau saya ini yang paling bisa diteladani orang adalah ini. Kerajinankah, ketekunankah, atau apa? Harus kita pastikan. Tidak perlu berbangga-bangga tanpa melihat sendiri. Kira-kira di diri kita apa yang bisa meneladani orang. Ini pertanyaan pribadi kita. Kesabarankah atau apa saja. Dan kalau kita belum menemukannya, belum ada hal yang akan nanti diteladani orang, ya mari kita berusaha untuk bikin. Karena pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama baik. Kalau belum ada sama sekali, mari kita ubah. Harus ada salah satu yang paling penting diteladani orang. Wah, mungkin kita semua katakan saya ini diteladani orang dalam hal kerajinan, ketekunan, hal ini dan itu juga tidak salah. Tetapi sebagai orang percaya, teladan yang paling penting dalam hidup orang percaya adalah warisan iman. Kerja keras itu penting, pintar itu perlu, rajin itu baik. Tapi bagi kita orang Kristen, yang paling penting adalah keteladanan dalam warisan iman. Rajin tapi tidak ada warisan iman bagi anaknya. Tidak ada warisan iman. Kita kejar warisan dunia tapi warisan iman tidak nyata. Ini yang kemudian hampir dilupakan banyak orang. Ya, banyak orang hampir melupakan ini. Mereka mencoba membangun keteladanan. Mereka mencoba meninggalkan warisan. Tapi warisan terbesar yang mereka usahakan adalah warisan dunia. Habiskan banyak waktu, habiskan banyak tenaga, habiskan banyak pikiran untuk warisan dunia. Tidak ada waktu untuk bersekutu, sulit waktu untuk beribadah. Berat, tidak ada waktu untuk bercerita tentang hal-hal prinsip dalam kekristenan. Capek kalau hari Minggu. Di Parili banyak begini. Mohon maaf. Kalau sudah hari Minggu banyak yang capek. Ya, Pak Wahyudi. Memang harus sedikit diseriusi ini. Karena pendeta baru nanti akan datang itu pendeta yang muda dan mungkin tidak akan berani bicara. Saya mau beritahu ke kita, di Parili ini banyak sekali yang capek pada hari Minggu. Kasihan. Mulai sekarang beritahu ke mereka atau perlihatkan konten ini, konten saya ke mereka tentang bagaimana saya mengkritik banyak gereja. Kalau kita tidak berani menyampaikannya secara pribadi. Meski ini sangat privasi, tapi saya mau sampaikan ke kita. Kasihan kalau Anda capek di hari Minggu. Tapi ini juga tidak bisa menjadi kesalahan hanya generasi muda kita. Kita akan wariskan gereja ini. Tapi kalau warisan imannya tidak ikut, maka kasihan sekali gereja yang kita buat sejauh ini sampai kita harus pukul-pukul meja dalam semua persidangan demi kemajuan. Tapi akhirnya teladan
perbuatan nyata dari sikap persekutuan kita itu tidak nyata. Ada konsep yang salah dalam pola pikir banyak orang tentang ke gereja, tentang bersekutu. Mereka berpikir datang ke gereja untuk diberkati, sehingga dikatakan untuk apa lagi ke gereja? Kami ini sudah diberkati. Berhati-hati. Ke gereja itu bukan untuk diberkati. Ke gereja itu adalah ungkapan syukur. Banyak orang di luar sana diberkati lebih dari berkat yang kau terima, saudara. Lebih. Dan mereka tidak ke gereja. Apa yang kita lakukan di gereja? Gereja sekarang ini dalam konsep orang percaya bukan lagi tempat untuk mencari atau menerima berkat. Kita ini sudah diberkati. Berkat Tuhan itu tidak pernah undur dari hidup kita. Itulah alasan kita bergereja. Gereja itulah penyembahan. Datang di sini itu memberi tubuh, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi uang, memberi semuanya sebagai persembahan. Waktu juga itu dipersembahkan. Itulah alasannya banyak yang tidak datang karena tidak ada waktunya untuk dipersembahkan. Pikirnya hanya uang saja. Waktu itu persembahan, beri waktu. Jadi kita bersekutu itu, kita bergereja itu mempersembahkan tubuh, mempersembahkan semua yang kita miliki. Bagi kita ini karena sudah diberkati, ibadah itu adalah tempat di mana kita mempersembahkan. Datang di gereja bukan lagi untuk minta berkat, tapi datang di gereja sebagai orang yang sudah diberkati. Memberi persembahan yang hidup, persembahan yang nyata. Itu teladan konkret. Konkretnya di situ teladan. Kalau sudah datang di gereja, jangan sibuk dengan yang lain. Ada banyak yang saya lihat di gereja gelisah. Tidak jadi teladan. Kuat bicara pairan, selalu bicara kekudusan, tapi tidak bisa menunjukkan hidup yang kudus. Dia bilang orang matamma, tidak ada nilainya. Nilai dari sebuah kehidupan itu adalah ketika kita mampu menunjukkan contoh yang konkret. Mari kita bayangkan bahwa hidup ini adalah hidup yang terproses. Bacaan kita mengingatkan dengan tegas bahwa tidak perlu lagi aku ceritakan bagaimana keteladananmu. Di Makedonia dan Akhaya, orang sudah bercerita tentang keteladananmu. Kalau hari ini pendeta Pasma dari mimbar bicara tentang ada orang yang tidak setia, maka itu pembicaraan bukan karena pendeta Pasma benci dengan orang-orang yang tidak setia, tapi menjadi bentuk kerinduan kita untuk menata hidup yang lebih baik. Saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan. Teladan buat anak kita. Kalau hari ini kita selalu marah-marah, lalu kita berbicara kepada orang lain untuk jangan marah. Kalau hari ini kita marah-marah, tetap istri kita siang malam dimarahi. Kalau hari ini kita bilang jangan marah-marah kepada suami, lalu kita yang marah-marah setiap hari. Bagaimana mungkin itu kita sebut teladan? Waspada. Jangan apa yang ada di tanganmu. Ini serius, ini untuk kita jemaat yang ada di Toba Raya, warga Kristen yang ada di Toba Raya, ini menjadi serius. Waspada, jangan sampai apa yang ada di tanganmu mempengaruhi hatimu. Saya ulangi, apa yang ada di tanganmu mengubah hatimu. Kadem modo ibu, ada mi jabatanmu, ada mi apa-apamu, berubah itu hati. Cepat sekali itu. Orang yang mengantongi uang 10.000 berbeda caranya ke pasar dengan orang yang mengantongi uang 10 juta. Orang yang memiliki nominal jumlah uang lebih besar itu biasanya hatinya berubah. Jangan sampai apa yang ada di bahumu mengubah pola pikirmu.
Karena kita ini ekonomi sudah agak baik, berhati-hati. Jangan sampai apa yang ada di tanganmu mengubah hatimu. Waktu Daud masih miskin, dia buat 150 mazmur bercerita bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Tapi waktu Daud kemudian menjadi raja, di tangannya sudah ada kekuasaan, maka dia merancang pembunuhan untuk Uria. Waktu kita masih susah, hanya ada satu kata, tolong. Dan terus berkata tolong Tuhan. Tapi biasanya ketika kita bahagia, kita kemudian merasa bahwa semua itu adalah hasil dari kerja keras kita. Jangan sampai apa yang di tanganmu mengubah imanmu, mengubah pola pikirmu, menjadi teladan melalui perbuatan konkret. Jangan terlalu capek, habiskan 6 hari sehingga hari Minggu capek. Berhati-hati, uang bukan segalanya. Kenapa bisa capek di hari Minggu? Sebuah pertanyaan yang tentu saya sendiri tidak bisa menjawabnya. Tuhan kiranya mampukan kita menelaah firman Tuhan hari ini. Tentu tidak terlalu panjang, tapi saya berharap kemudian pesannya mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan kita, warisan yang harus kita wariskan adalah warisan iman. Warisan keteladanan yang perlu adalah keteladanan iman. Yang paling praktis adalah setia dalam persekutuan. Tidak mungkin engkau akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau engkau sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Kalau ada pengucapan syukur yang dilakukan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, pastikan itu formalitas. Pastikan. Karena hanya yang merasa Tuhan yang menolongnya lah yang akan mengangkat pengucapan syukur dengan baik. Jadi teladan. Penting. Keteladanan paling utama adalah keteladanan iman. Kita semua memiliki pergumulan. Ada mimpi, ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan-harapan. Tapi berhati-hatilah jangan sampai karena cita-cita, karena mimpi, karena harapan-harapan itu engkau kehilangan keteladanan. Ada badai, ada susah, tapi itu proses. Jangan sampai di tengah badai yang kau hadapi engkau kehilangan pengharapan. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka dijanjikan tanah Kanaan. Tapi mereka bersungut-sungut dalam perjalanan karena meski mereka dicukupkan, tapi mereka tidak suka proses. Mereka mau tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu, bukan tentang padang gurun dan bukan tentang tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu yang penting. Yang penting itu mau di padang gurun, mau di Kanaan, Tuhan hadir. Yang penting bagi kita ini mau belum punya apa-apa atau sudah punya apa-apa, Tuhan ada. Dulu saya pernah berdiskusi dengan seseorang dan dia bilang, Pak Pendeta, hari ini kita masih kesulitan karena ekonomi jemaat masih rendah. Saya katakan betul, tapi ingat, waktu di padang gurun semua dicukupkan oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi apa yang dikerjakan bangsa Israel? Mereka tetap bersungut-sungut karena ekonomi tidak seiring pertumbuhan iman. Ekonomi bertambah,
iman tidak meningkat. Nah, itu tanggung jawab yang besar. Seharusnya ekonomi bertambah, iman meningkat. Sehingga dengan begitu terbaca dari hidup kita. Menjadi teladan melalui perbuatan konkret. Perbuatan konkret yang paling utama adalah setia dalam peribadahan. Kalau ini tidak kita lakukan, jangan banyak cerita. Karena ini yang paling prinsip. Kalau ini sudah, apalagi kalau hari Minggu, sudah tidak ibadah hari Minggu, itu bentuk dari penyimpangan yang tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang remeh, karena ini akan membawa kita kepada kehancuran. Pedis memang khotbah hari ini, tapi bagi yang sedang bergumul tentang hal ini, tapi bagi kita yang setia, bertahanlah, karena ini bentuk keteladanan. Suatu hari mungkin jumlah kita akan makin berkurang, tapi tetaplah setia.